Pada hari Rabu menjelang akhir tahun, beberapa remaja perempuan desa Lelea berdandan cantik dengan mahkota rambut dari rangkaian bunga melati, kenanga, dan bunga hias lain yang harum semerbak. Mereka adalah perawan di Lelea yang bersiap untuk acara tradisi Ngarot. Ngarot adalah upacara adat menyambut musim garapan sawah yang dilaksanakan masyarakat desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa Lelea berjarak sekitar 15 km dari kota Indramayu. Upacara Ngarot dilaksanakan mendekati atau dalam musim penghujan antara bulan Oktober sampai Desember. Secara etimologi, Ngarot berasal dari kata arot yang berarti minum atau ngaleut dalam bahasa Sunda, yang diartikan istirahat minum sejenak, semacam rehat kopi atau coffee break sebelum memulai atau melanjutkan pekerjaan. Ada juga yang menafsirkan ngaruat, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti bebas dari kutukan dewa. Tapi dalam pengertian setempat, Ngarot adalah kegiatan pesta adat remaja desa Lelea sebelum mereka menggarap sawah. Tradisi ini dimulai tahun 1686 oleh kepala desa pertama desa Lelea, yaitu Canggara Wirena, sebagai ungkapan terima kasih kepada tetua desa Lelea, Ki Kapol, yang telah mewakafkan sawah seluas 2,6 hektar dengan menyerahkan sawah tersebut kepada carik desa Ki Dawi yang selanjutnya dijadikan lahan desa untuk digarap oleh para pemuda sampai sekarang. Pemberian ini dimaksudkan agar pemuda bisa belajar menggarap sawah dan desa Lelea tidak akan kekurangan atau kesusahan pangan. Di lahan itu, pemuda mendapat pengalaman mencangkul, menanam padi, menyiangi rumput, dan memanen hasil padinya. Sementara para gadis belajar mengantarkan makanan ke sawah untuk mereka yang bekerja dan juga belajar bercocok tanam sesuai kemampuan. Pesan utama tradisi Ngarot adalah mengajak kaum muda untuk berperan dan bekerja sama dalam memajukan pertanian, khususnya mengolah sawah di daerahnya. Tradisi Ngarot juga dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena memberi kesempatan menanam padi di sawah dan dengan hasil panen padi yang melimpah, sekaligus menyambut kedatangan musim tanam baru dengan harapan hasil bertani mereka juga melimpah serta jauh dari masalah dan bencana. Dengan tradisi Ngarot juga diharapkan para pemuda dapat membina pergaulan sehat antara pemuda dan pemudi dengan cara saling mengenal, saling menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan tuntunan agama dan adat budaya Sunda. Tradisi Ngarot ini sekaligus menjadi ajang mencari jodoh antar pemuda dan pemudi di desa Lelea. Upacara Ngarot dilaksanakan pada hari Rabu, namun dilarang dilaksanakan pada Rabu Kliwon. Dipercaya apabila dilaksanakan pada hari Rabu Kliwon, bisa saja ada kejadian tak terduga atau penghambat lainnya. Pada hari upacara, puluhan gadis Ngarot berpakaian tradisi dengan hiasan warna-warni bunga di kepala. Mereka dibantu orang tua atau kakak untuk merias diri, mengenakan pakaian dan hiasan kepala. Mereka, bujang atau remaja laki, dan cuenek atau remaja perempuan berkumpul di rumah pamong. Didampingi pamong desa beserta istri, kemudian mereka menuju rumah kuwu. Di rumah kuwu, peserta upacara disambut dengan kesenian jidur atau tanjidor. Dan dari rumah kuwu dilanjutkan arak-arakan menuju balai desa. Sepanjang jalan, iring-iringan ini dimeriahkan dengan tetabuhan yang khas Indramayu. Posisi barisan dalam arak-arakan tidak ada ketentuan pasti, terkecuali untuk kuwu Bapa dan kuwu Biang
yang selalu ada di depan para cuene atau para bujang. Posisi kubu Bapak dan kubu Biang dalam barisan berada di depan dimaksudkan untuk memberi tuntunan serta tauladan. Dalam barisan terasa aroma kesegaran bunga dan warna putih bunga melati yang bermakna kesucian dan diikuti tari topeng yang menggambarkan fase kehidupan manusia dari bayi sampai tua dan akhirnya mati. Para gadis Lelea mengikuti arak-arakan menuju tempat upacara di Balai Desa Lelea. Begitu juga Jejaka yang berbaju pangsi hitam ikut dalam arak-arakan untuk melaksanakan upacara adat Ngarot, yang di dalamnya terdapat rangkaian ritual adat dan doa. Di Balai Desa dilantunkan tabuhan gamelan tradisional dan vokal sinden yang menambahkan suasana persiapan upacara. Aroma wangi bunga kenanga menghantarkan mitos tentang bunga yang menghiasi kepala gadis Ngarot, yang konon akan layu apabila sang gadis tidak perawan lagi saat prosesi ritual atau doa berlangsung. Dahulu, rangkaian bunga di kepala sang gadis Ngarot adalah bunga asli yang akan layu apabila pemakai sudah tidak perawan lagi. Dengan berkembangnya zaman, bahan bunga di kepala sebagian digantikan oleh kertas dan plastik. Tapi makna utamanya adalah sebagai simbol agar sang gadis dapat menjaga kehormatannya. Prosesi adat Ngarot di Balai Desa diisi dengan petuah dari tetua desa tentang kehidupan yang rukun, bermartabat, serta pentingnya kegiatan mengolah sawah di desanya. Makna yang terkandung dalam upacara Ngarot yaitu bertujuan mendewasakan pemuda dengan menuntut kemandiriannya. Mikirun budak engkena kumaha, sanajan boga arta, tetap usaha, kerengora ulah poya-poya, kamberan korota ulah sengsara. Delema lagi kerja, ewena usaha, neangan pakaya rukun runtut, aturan agama kudu diturut, selamat dunia akhirat. Petua tersebut mengandung nasihat untuk anak-anak muda di Lelea, agar mereka mengisi masa mudanya dengan kerja keras, serta selalu berpedoman pada ajaran agama, agar kehidupan mereka selamat dunia dan akhirat. Prosesi penting dalam tradisi Ngarot adalah pemberian segenggam bibit padi kepada cuene dan sebuah cangkul kepada bujang. Acara tersebut bermakna bahwa para gadis Ngarot atau cuene dituntut untuk pandai menanam padi dan Jejaka dituntut pandai mencangkul sawah. Dengan dilaksanakannya upacara Ngarot, pertanda bahwa tanam padi pun sudah dapat dimulai. Tradisi Ngarot bisa diartikan sebagai penentu keberhasilan tanaman padi yang ditanam oleh warga setempat. Juga untuk memunculkan rasa saling hormat antara remaja laki-laki dan perempuan, sehingga bisa saling menjalankan aturan kehidupan tanpa melanggar norma dan sesuai anjuran nenek moyang, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada generasi muda Lelea agar mereka senantiasa dapat mencintai desanya. Dalam proses pelaksanaan upacara Ngarot, ada beberapa pantangan yang diberlakukan dalam rangkaian upacara Ngarot, yaitu pantang menyelenggarakan upacara selain di hari Rabu. Hari Rabu dikisahkan sebagai hari kedatangan penguasa ke daerah yang sekarang disebut dengan Lelea. Sebagai penghormatannya, maka mereka melakukan upacara pada hari Rabu. Pantang bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah untuk menjadi peserta upacara. Hal ini terkait adanya kepercayaan bahwa sawah Kasinoman akan baik hasil padinya apabila penanamannya dikerjakan oleh bujang dan cuene. Kemudian, pantang meniadakan atau menghilangkan ronggeng ketuk dan topeng dalam upacara Ngarot.
Tari ketuk berfungsi sebagai simbol kesuburan dan ungkapan pribadi masyarakat setempat, juga berfungsi sebagai hiburan, interaksi, komunikasi masyarakat, dan unjuk kebolehan kaum laki-laki.